Season 2, Bab ke-32. Update-nya lebih cepat, segini dulu, ya. Papa, Mama, Kakak. Suara itu terus terngiang di telinga, entah dari mana asalnya. Menggema dan memenuhi indera pendengaran. Dalam kesadaran yang masih tersisa, ia berusaha bertahan di tengah deburan air yang mencekik dan menyesakkan dada. Tubuhnya lemas, dalam sekejap ia kehilangan seluruh tenaga. Untuk bergerak ke atas pun rasanya begitu sulit, seluruh bagian dari dirinya seakan terkunci. Matanya terbuka, namun tak ada sedikit pun cahaya yang bisa ia tangkap. Segalanya terasa gelap dan dingin. Hanya desir air yang terdengar. Keadaan ini bukan pertama kali ia alami. Samar-samar bayangan itu hadir dalam ingatan. Ketika dua pasang tangan kecil yang saling menggenggam terpisah oleh derasnya aliran sungai. Kala ia menjerit, ketakutan dan terhempas jauh. Membawanya pada dimensi yang berbeda. Papa, Mama, Kakak. Jeritan itu terus terdengar. Napasnya tertahan, ia hampir menyerah. Tak ada lagi yang terpikir, semuanya terasa kosong dan hampa. Dan mungkin semuanya akan berakhir saat ini juga. Namun, saat membuka mata untuk terakhir kali, ia mendapati setitik cahaya. Matanya tertuju pada sosok bayangan yang sedang menuju ke arahnya. Menggapai tangannya, menggenggam erat. Dan entah mengapa ia tiba-tiba merasakan kehangatan yang berbeda, ketika tangan itu mendekapnya di tengah ketakutan. Memberinya rasa damai, hingga semuanya kembali gelap. Adek! Adek bangun! Berulang-ulang Bray menjerit dengan napas memburu. Setelah kepayahan membawa adik kembarnya menuju ke tepi danau, ia membaringkan tubuh lemah itu. Matanya memandang ke segala arah. Di tempat yang luas itu, belum ada seorang pun yang melintas. Papa, Kakak, adek ketemu! Teriaknya sekuat tenaga. Dalam keadaan panik bercampur takut, ia mencoba berpikir jernih. Mencari cara untuk menyelamatkan sang adik. Hal pertama yang terpikir olehnya adalah memeriksa denyut nadi. Air matanya luruh seketika saat denyut nadi adiknya tak teraba sama sekali. Bangun, Dek! Ayo bertahan! Ia memekik. Hatinya penuh sesal. Berulang-ulang ia menekan dada, mengapit hidung dan memberi napas buatan. Semua cara yang ia tahu untuk penyelamatan dilakukan. Namun, sama sekali tak membuahkan hasil. Membuatnya kembali berada dalam ketakutan. Amira! Jeritan itu berhasil mengalihkan perhatian Bray. Hatinya memanas saat melihat sosok lelaki yang menikahi adiknya beberapa waktu lalu mendekat. Lelaki itu tampak panik dan menangis. Hendak menyentuh, namun Bray bereaksi cepat dengan amarah meledak-ledak. Ia mendorong dada lelaki itu hingga mundur seketika. Jangan sentuh! Bentaknya geram. Dia bukan Amira! Kemudian kembali meraih tubuh adiknya. Mendekap dan mencium keningnya berulang-ulang. Adik, maafin kakak. Ayo, bangun! Ia terisak-isak. Namun, akal sehatnya kembali bekerja. Ia membaringkan tubuh lemah itu dan memberi napas buatan. Menekan dadanya berulang-ulang. Melihat itu, Erlan merasa sekujur tubuhnya lemas. Ingin rasanya ia peluk tubuh itu dan memohon maaf atas segala rasa sakit yang selama ini ia beri. Bian, kecil yang selalu menghiasi mimpi-mimpinya. Gadis yang selama ini namanya tak pernah luput dari bibirnya ketika ia berdoa di sepertiga malam. Gadis kecil yang mengisi relung hatinya dengan kenangan-kenangan manis yang terasa tak tergantikan. Ironis, memang. Saat hatinya dihantui kerinduan, tanpa sadar ia telah menancapkan duri tajam di hati wanita yang seharusnya ia jaga dengan jiwa dan raga itu. Bian, gumamnya lirih. Ia tertegun. Adik, maafin kakak. Desis Bray di telinga sang adik, merasa menjadi orang yang paling bersalah.
Terbayang dalam pikirannya bagaimana kejadian belasan tahun lalu yang meninggalkan luka dan membentang jarak di antara mereka. Ia terus mencium, memeluk, dan membisikkan kata maaf. Sementara Erlan berlutut di sisi istrinya, tak ada yang dapat ia lakukan selain memandangi wajah pucat itu. Di sisi lain, Boy sedang mencari di sekitar taman yang berada di samping gedung rumah sakit. Setiap sudut tak lepas dari pengawasannya. Gedung rumah sakit itu cukup besar dan luas. Terdiri dari beberapa gedung dan masing-masing gedung memiliki taman yang juga cukup luas. Ia membangi anak buah sang papa untuk berpencar di masing-masing gedung. Sebelum melangkah menuju danau, tanpa sengaja ia menabrak seorang perawat yang sedang berlari terburu-buru. "Maaf, maaf," ucapnya pelan. Namun, kemudian dahinya berkerut saat melihat wajah wanita itu. Fanya berada tepat di hadapannya dengan pakaian menyerupai seorang perawat. "Sedang apa kamu di sini dengan pakaian seperti ini?" Pekik Boy. Gadis itu merasakan detak jantungnya semakin cepat saat bola matanya melotot. Boy menatapnya dengan penuh curiga, membuatnya gelagapan dan perlahan mundur beberapa langkah. Tanpa mengulur waktu, Fanya langsung mengambil langkah 1000 untuk menghindar. Terlebih saat ia melihat beberapa pria berpakaian hitam berjalan ke arah mereka. Boy ingin mengejar, tetapi langkahnya terhenti saat mendengar deringan ponsel. Nama Erlan terpampang di layar. Meski enggan, Boy segera menjawab panggilan dari sahabatnya. "Ada apa?" Jawabnya malas. "Boy, Bian ada di danau. Dia hampir tenggelam." Suara Erlan terdengar panik. Jantung Boy seperti akan berhenti detik itu juga. Sekujur tubuhnya meremang. Ia segera berlari menuju taman, setelah sebelumnya memerintahkan beberapa pengawal untuk mengejar Fanya. "Papa, adik ada di taman!" teriaknya saat melihat sang papa sedang berjalan di sekitar taman. Keduanya segera berlari. Benar saja, saat tiba di danau, Bray sedang memeluk adik mereka sambil menangis. Erlan juga terlihat berusaha keras membangunkan istrinya. "Astagfirullah, Bian!" Alfian memekik. Ia mempercepat langkah, kemudian berjongkok dan memeluk putrinya. "Bian, bangun, nak!" "Bian kenapa? Bray?" tanyanya panik. "Tadi ada perawat yang dorong adek ke danau, Pak. Aku nggak tahu dia siapa." Rahang Boy seketika mengetat. Amarah terlihat jelas dalam tatapannya. Sekarang ia paham apa maksud dan tujuan Fanya memakai pakaian perawat. "Itu pasti Fanya. Tadi aku lihat dia keluar dari rumah sakit dengan pakaian perawat," ujar Bow menahan amarah. Tidak hanya Bray yang terkejut, Erlan pun lebih terkejut lagi. Tangannya mengepal sempurna. Gadis yang selama ini ia pikir baik ternyata menyimpan duri di tangannya. Sambil menahan tangis, Alfian masih berusaha membangunkan putrinya. Ia mengguncang bahu, menekan dada dan memberi napas buatan. Meneriakkan namanya berulang-ulang. Hingga gadis itu mulai terbatuk-batuk dan memuntahkan cairan yang tertelan. Namun, tak dapat menghilangkan kekhawatiran yang ada. Boy segera mengambil alih. Ia memeriksa tubuh adiknya demi memastikan tidak ada cedera atau luka. Meskipun tubuhnya terlihat lemah dan kesadarannya belum pulih, namun perlahan napasnya berangsur normal. Alfian kembali memeluk putrinya dalam tangis. "Kamu dengar papa, nak? Ayo, bangun. Maafin papa yang kurang bisa menjaga kamu," ucapnya pilu. "Kita bawa adik ke dalam aja, Pa," ucap Bray. "Jangan. Kita harus bawa adik pergi dari sini," ucap Boy. "Tempat ini nggak aman. Seseorang bisa saja punya niat mencelakai adik. Om Marwan belum tertangkap. Dia bisa saja kirim orang untuk mencelakai adik. Terus kemana? Ke rumah sakit lain? Gak usah. Kita bawa pulang ke rumah aja, biar aku yang rawat adik." Alfian mengangguk. Ia segera mengangkat tubuh putrinya menuju parkiran.
Ketika Erlan akan menyusul, Boy mencegah dengan mendorong dadanya. Menghubus tatapan tajam penuh amarah. "Menjauh dari adikku! Jangan dekati dia!" ujarnya, lalu segera melangkah mengikuti papa dan adiknya. Sepasang mata Erlan terpejam. Ia benar-benar frustrasi. Keadaan ini benar-benar menekan batinnya lebih dahsyat dari apapun. Hanya perih yang ia rasa pada hatinya, seolah ada luka menganga di sana. "Nak, ayo, kita ke sana dan minta maaf," ucap Darren, mengusap bahu putranya. "Ibuku, bagaimana? Abi?" ucapnya lirih. "Kamu tenang saja, ada Umi yang menemani. Lagi pula, ibu kamu masih harus menjalani pemeriksaan lagi." Erlan mengangguk dengan tatapan nanar. Terlihat bingung dan tertekan. Dalam hitungan detik, tubuhnya luruh. Ia terisak-isak. "Aku sudah menyakiti banyak orang, Abi. Ibuku, istriku, sementara orang yang benar-benar jahat aku percaya." Mobil melaju dengan kecepatan tinggi di bawah kendali Boy. Sesekali ia melirik ke belakang melalui kaca spion demi memastikan kondisi adiknya. Dan belum juga sadar. Ia tertidur dalam pelukan Bray. Sementara Alfian sedang berusaha menghangatkan tubuh putrinya. Ia membuka kemeja basah yang dikenakan Bian dan mengganti dengan jasnya demi mengurangi rasa dingin, sebab Bian mulai tampak menggigil. "Cepat, Kak!" desak Bray panik. "Tenang, Bray," ucap Boy. "Adek nggak apa-apa, dia cuma kedinginan." Alfian kembali meraih tubuh lemah itu dan memeluknya. Menciumi keningnya berulang-ulang. "Bangun, nak, maafin papa. Ayo bangun," bisiknya lirih. Ia membelai wajah pucat itu. Matanya masih terpejam. Hanya bibirnya yang bergumam. "Papa, mama, kakak,